Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 11 akan mempresentasikan makalah dengan judul Bahasa yang Runtut dan Komunikatif. Bahasa sendiri adalah sarana utama manusia untuk berkomunikasi. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Tetapi, tidak semua penggunaan bahasa dapat dimengerti oleh penerima pesan. Agar dapat dimengerti, bahasa yang digunakan harus runtut dan komunikatif. Bahasa yang runtut sendiri dapat membantu lawan bicara memahami kita. Sedangkan bahasa yang komunikatif dapat menjamin pesan tersampaikan dengan jelas. Pengertian bahasa menurut 3 tokoh. Di antaranya menurut Keraf pada 2010. Bahasa yang baik adalah bahasa yang mampu menyampaikan pikiran yang jelas dan teratur. Sementara menurut Tarigan pada tahun 2009, bahasa yang teratur mencerminkan kemampuan berpikir logis. Dan terakhir menurut Rida Laksana pada 2008 yang menyatakan bahwa bahasa merupakan alat sosial yang paling efektif dalam menciptakan pemahaman. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan bahasa yang runtut dan komunikatif? Lalu yang kedua, apa ciri-ciri bahasa yang runtut dan komunikatif? Dan yang terakhir yaitu, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan penerapan bahasa yang runtut dan komunikatif dalam kehidupan akademik maupun sosial. Selain itu ada manfaatnya, yaitu diantaranya yang pertama, menambah pengetahuan teoritis. Yang kedua, memberikan panduan praktis dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga, menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya. Demikian bagian pendahuluan. Selanjutnya, pembicara kedua akan menjelaskan pembahasan mengenai pengertian dan ciri-ciri bahasa yang runtut dan komunikatif. Terima kasih, saya akan melanjutkan ke bab 2 yaitu pembahasan. Pertama, mari kita bahas pengertian bahasa yang runtut dan komunikatif. Bahasa yang runtut adalah bahasa yang disusun berdasarkan urutan logis sistematis yang mudah diikuti oleh pembaca maupun pendengar. Menurut Tarigan 2009, bahasa yang runtut mencerminkan alur berpikir yang teratur serta memiliki hubungan yang erat antar kalimat. Kemudian Keraf 2010 menegaskan bahwa bahasa yang baik harus memperhatikan kesatuan pikiran yang jelas dan berpola logis.
Sementara Alwi dan rekan-rekan 2017 dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kerapihan struktur kalimat dan koherensi antar bagian merupakan ciri utama bahasa yang efektif. Sedangkan bahasa yang komunikatif menurut Krida Laksana 2008 adalah bahasa yang mudah dipahami karena sesuai dengan konteks dan kebutuhan lawan bicara. Hal ini diperkuat oleh Cair 2012 yang menyebutkan bahwa bahasa yang komunikatif adalah bahasa yang mampu menyampaikan pesan tanpa menimbulkan salah tafsir. Bahkan, Nababan 1993 menambahkan bahasa yang komunikatif mampu membangun hubungan sosial yang harmonis antar penutur dan mitra tutur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa yang runtut dan komunikatif adalah bahasa yang disusun secara logis dan teratur, serta mudah dipahami oleh penerima pesan dan mempertimbangkan konteks komunikasi. Selanjutnya, kita bahas ciri-ciri bahasa yang runtut dan komunikatif. Menurut Tarigan 2009, bahasa yang baik memiliki ciri keteraturan, kejelasan, dan kepaduan antar unsur. Keraf 2010 menambahkan bahwa bahasa yang runtut menyampaikan susunan kalimat yang sistematis dan mudah dipahami. Sementara Alwi dan kawan-kawan 2017 menekankan pentingnya keterpaduan paragraf dan kesesuaian diksi sebagai dasar keefektifan bahasa. Secara umum, ciri-ciri dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, keteraturan alur pikiran, ide, disusun dari umum ke khusus, atau dari sebab ke akibat. Kedua, kepaduan antar kalimat dan paragraf, serta kalimat yang saling berhubungan dengan membentuk makna yang jelas. Tiga, pemilihan kata yang tepat, diksi disesuaikan dengan konteks komunikasi. Keempat, kejelasan makna tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu. Kelima, kesesuaian dengan lawan bicara. Bahasa disesuaikan dengan situasi yang siapa diajak bicara. Dengan memperhatikan ciri-ciri tersebut, bahasa dapat menjadi alat komunikasi yang efektif dan mudah diterima oleh siapapun. Selanjutnya, pembicara ketiga akan menjelaskan penerapan serta kesimpulan dari makalah ini. Terima kasih Ando. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penerapan bahasa yang runtut dan komunikatif serta menyampaikan penutup. Menurut Keraf 2010, kemampuan berbahasa tidak hanya diukur dari kecepatan struktur kalimat, tetapi juga dari efektivitas dalam menyampaikan pesan. Cair 2012 menjelaskan bahwa penerapan bahasa yang runtut dan komunikatif dapat dilihat dalam kemampuan seseorang menyusun informasi secara sistematis dan relevan dengan kontekstual. Tarigan 2009 juga menyebutkan bahwa pembiasaan berbahasa runtut dapat dilakukan melalui kegiatan berbicara dan menulis yang terarah. Beberapa contoh penerapan yang antara lain. Dalam berbicara, menyampaikan gagasan dengan urutan yang jelas, menggunakan kalimat efektif, serta memperhatikan dalam menulis, menyusun paragraf yang padu, menggunakan tanda baca dengan benar, serta memilih kata yang efisien. Dalam presentasi atau pembelajaran, menyampaikan materi dengan urutan yang logis, dari pendahuluan isi hingga penutup, agar mudah dipahami audiens. Kemampuan berbahasa yang runtut dan komunikatif tidak hanya membuat komunikasi lebih efektif, tetapi juga membangun pemahaman yang baik antara pembicara dan Selanjutnya, kita masuk ke bagian penutup akar.
Bahasa yang runtuttan komunikatif merupakan bentuk penggunaan bahasa yang teratur, logis, dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Bahasa seperti ini mencerminkan kemampuan berpikir sistematis sekaligus kepedulian terhadap lawan bicara. Penggunaan bahasa yang runtut membantu pendengar mengikuti alur pikiran pembicara, sedangkan bahasa yang komunikatif memastikan pesan tidak disalar. Dengan menerapkan kedua prinsip ini, komunikasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan bermakna di berbagai bidang kehidupan. Sebagai saran, pelajar maupun masyarakat umum, hendaknya terus melatih kemampuan berbahasa melalui kegiatan membaca, menulis, dan berdiskusi. Lembaga pendidikan pun diharapkan, memperkuat pembelajaran bahasa yang menekankan pada penyusunan kalimat yang logis dan jelas. Dengan demikian, kemampuan berbahasa yang baik akan menjadi modal penting dalam membangun komunikasi yang harmonis dan produktif. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.